Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 254. Apa ziarahnya biasa gantian? Lama sekali aku menunggumu, ucap Camilla. Perlahan lelaki itu mengangkat wajah. Kamu siapa, nak? Tanyanya pelan. Camilla tersenyum. Aku adalah calon menantu almarhum Umi Yulia, jawab Camilla lugu. Lelaki itu sedikit terperanjat. Ma maksudmu, calon istri Alfian? Tanyanya pelan nyaris berbisik. Ya begitulah yang diinginkan Alfian dan orang tuaku, sahut Camilla. Bapak, siapa? Lelaki itu tak menjawab. Dia hanya memandangi papan nisan Yulia lalu kembali terpekur. Camilla cemberut karena pertanyaannya diabaikan lelaki itu. Apa kau punya foto calon suamimu? Lelaki itu tiba-tiba bertanya setelah hening. Beberapa saat, Camilla menggeleng. Bagaimana bisa calon istri tidak punya foto calon suaminya? Bisa, dong. Buktinya aku nggak punya, jawab Camilla enteng. Bapak siapa? Camilla bertanya sekali lagi. Tapi lelaki itu malah menarik topinya lebih ke bawah dan semakin menghalangi wajahnya. Secepat kilat lelaki itu melesat pergi meninggalkan kuburan melalui sela-sela pepohonan yang mengelilingi areal makam. Hei! Teriak Camilla berdiri. Orang aneh? Ditanya siapa malah kabur. Mau maling isi kuburan? Iya. Camilla. Ada apa teriak-teriak di kuburan? Lanita tiba-tiba ada di belakang Camilla. Mama cari-cari kamu. Ayo, kita pulang. Tapi barusan Alfian datang bersama Umi Diah. Kamu mau ikut pulang sama Mama atau sama Alfian? Tanya Lanita lagi. Mama, barusan gak lihat seorang lelaki kabur dari sini? Tanya Camilla. Lanita mengernyit dan menggeleng. Bukannya kamu sendirian di sini? Aku berdua dengan lelaki aneh yang lama banget duduk di makamnya Umi Yulia. Jawab Camilla melihat ke arah lelaki aneh tadi menghilang. Lanita tertegun. Mama malam diem. Ujar Camilla. Bagaimana ciri-ciri lelaki itu? Tanya Lanita. Putih, seusia Papa Reza. Nggak gitu jelas sih soalnya pakai topi dan masker. Tapi rambutnya sudah ada ubannya. Lanita kembali tertegun. Ayo, sebaiknya kita pergi dari sini. Lanita menarik pergelangan tangan Camilla dan berjalan cepat. Pikiran Lanita sungguh sibuk menerka-nerka siapa lelaki aneh yang dimaksud Camilla. Lanita tampak bicara serius dengan Dia Pitaloka di ruangan pribadinya. Siapa kira-kira lelaki aneh yang dimaksud Camilla? Gumam dia. Mungkinkah Franz? Sahut Lanita pelan. Dia menatap Lanita lekat. Franz. Kening dia mengernyit. Lanita mengangguk. Dia menggigit bibir. Sudah bertahun lamanya Franz telah menjadi orang asing untuk Yulia dan Alfian. Sebelum Alfian resmi diadopsi olehku. Franz dengan tegas tidak akan pernah mengakui Alfian sebagai anaknya, sampai kapanpun. Dia mengatakan hal itu dengan tanpa perasaan. Karirnya sedang cemerlang saat itu. Dia tak ingin sebuah noda muncul ke permukaan dan merusak karirnya, ucap dia. Bukankah istrinya Alfian anak seorang produser? Ya. Tanya Lanita. Iya, betul. Franz punya 2 orang anak dari pernikahannya. Franz mewanti-wanti padaku untuk jangan pernah mengganggu hidupnya dengan perkara Alfian ataupun Yulia. Jadi sejak aku memutuskan mengadopsi Alfian, aku hanya menceritakan pada Alfian tentang Yulia yang bercerai dari Wiratama tanpa sekalipun menyebutkan nama Franz. Ya, aku ingat. Alfian hanya tahu Wiratama menikah dengan Yulia seorang janda anak 1, bercerai karena suaminya pertamanya meninggal. Jadi Alfian tidak lagi mencari-cari siapa ayah kandungnya, tukas Lanita.
Awas saja jika Franz merecoki hidup Alfian setelah kepergian Yulia. Hidup anak itu sudah bahagia bersama kami. Tak akan kuizinkan Franz mengusiknya, ancam dia. Mungkin Franz mendengar berita duka tentang Yulia dan hanya berniat mengunjunginya. Paling tidak, dulu mereka pernah memadu kasih dan membuahkan Alfian ke dunia, imbuh Lanita. Semoga saja. Buktinya tadi menurut cerita Camilla, dia terburu-buru pergi saat melihatmu dari kejauhan. Bisa saja itu artinya Franz tak ingin orang yang mengenalnya mengetahui dia pernah datang ke makam Yulia, sahut dia. Lanita mengangguk-angguk sepemikiran dengan Dyah Pitaloka. Mama, panggil Camilla muncul di ambang pintu ruangan Dyah yang tidak tertutup rapat. Aku mau pergi sama Alfian dan Ilham. Mau pergi kemana? Tanya Lanita. Mau beli baju kuno, jawab Camilla. Hush, gamis maksdumu, ujar Lanita. Iya, itu baju yang Mama sama Umi pakai, senyum Camilla kenes. Dyah memaklumi sikap Camilla. Dia berharap Alfian bisa menuntun Camilla pelan-pelan menuju kebaikan. Sejatinya Camilla berhati baik, ceria dan apa adanya. Mau beli gamis buat siapa? Tanya Lanita. Buat aku. Kata Alfian, mulai sekarang aku harus membiasakan diri dengan baju-baju kuno yang menutup aurat. Camilla duduk di samping Lanita, mengambil kue nastar di atas meja. Nanti jangan lagi kamu kasih ke Zahra, benar-benar harus dipakai, ya? Ucap Lani. Iya. Alfian muncul di ambang pintu mengucapkan salam. Calon suami, tadi ada pria aneh di makam Umi Yuli terus dia menanyakan fotomu, celetuk Camilla polos. Wajah Lanita dan Dyah menegang. Mereka lupa untuk mewanti-anti Camilla agar tidak menyampaikan cerita lelaki aneh di makam Yulia. Siapa? Tanya Alfian duduk di sebelah Dyah Pitaloka. Mana ku tahu. Lama pula lelaki itu berdoa di makam Umi Yulia. Saat lihat Mama Lani, lelaki itu melesat kabur. Kupikir dia aneh. Hati-hati, takutnya orang-orang pembongkar isi makam. Camilla terus saja makan nastar bahkan toplesnya kini dia peluk. Hush, buat apa makam dibongkar-bongkar? Tukas Lanita. Di Toronto waktu itu dihebohkan dengan kasus pembongkaran makam baru. Diduga, gerakan mengambil jari mayat atau sepotong kain kafan itu dilakukan oleh sekte-sekte tertentu. Sekte-sekte pemuja gitu, Ma. Entah pemuja atau pengabdi apa aku nggak begitu paham. Makanya ku bilang lelaki tadi gelagatnya aneh, tutur Camilla. Alfian mengernyit. Kabur. Hei Pas lelaki itu lihat Mama Lani di kejauhan, dia semakin merapatkan topinya ke bawah muka, seakan tak mau dikenali. Terus kabur lewat pagar pepohonan. Tapi anehnya dia nanyain fotomu saat ku bilang aku calon istrimu. Camilla masih betah mengunyah nastar. Kamu ngapain ke makam Umi Yuli? Tanya Alfian. Gabut dengerin para ibu-ibu bahas kain untuk seragam. Zahra pun tak ada, entah kemana. Ya sudah aku ke taman, siapa tahu ada kupu-kupu warna-warni. Tapi aku lihat di kuburan Umi ada lelaki aneh yang bersimpuh sendirian. Setengah jam aku menungguinya. Sambil main ayunan, papar Camilla. Kira-kira siapa lelaki itu, Umi? Tanya Alfian serius. Mungkin salah satu teman Umi Yulia semasa hidup, jawab dia cepat. Tapi kenapa sikapnya mencurigakan dan kabur begitu saja? Tanya Alfian lagi. Mungkin benar lelaki itu tak ingin dikenali. Bisa saja seseorang di masa lalu Umi Yulia yang dulu pernah dekat. Kawan karib misalnya atau ya, seseorang yang pernah sangat dekat dengan Umi Yulia. Lani berusaha menghilangkan kecurigaan Alfian. Tapi kenapa harus menanyakan fotoku? Alfian bertanya heran.
Ingin kenal dengan anaknya Umi Yuli, mungkin. Celetuk Camilla meletakkan toples kaca. Berisi nastar yang isinya kini tinggal setengah. Camilla mengambil air mineral di botol kecil yang sudah tersedia di atas meja. Apa kita jadi beli gamis? Tanya Camilla mengalihkan topik pembicaraan. Iya, tentu saja jadi, jawab Alfian seraya meraih ponsel hendak menelepon Ilham. Saat Alfian menelepon, seseorang muncul di ambang pintu. Dia Anggun Liviana. Masuk. Sambut dia ramah setelah Anggun mengucapkan salam. Camilla tetap santai dan tenang. Dia melihat sekilas ke arah Anggun dan tetap mencicipi aneka kue kering yang ditata di atas meja. Masih ada aja kue sagon. Ini sagon kan, Ma? Kue jadul, tapi enak. Mbak Sri sering bikin. Ini katau lebaran. Iya, itu kue sagon, jawab Lanita. Kamu, sedang apa di sini? Tanya Anggun duduk di sebelah dia. Jadi dia diapit Alfian dan Anggun. Makan kue? Enggak lihat. Jawab Camilla. Tumben pakai baju agak benar, ucap Anggun. Hei, ini ustazah jadi-jadian. Pakai baju keren salah, pakai baju tertutup juga masih dinyinyirin. Mulutmu pedas seperti netizen 62 kalau kata Isadora ya, Ma. Kikik Camilla menanggapi ucapan Anggun dengan santai. Mama, desis Anggun. Dia tahu siapa Lanita. Istri pemilik pondok pesantren Ar-Rahman yang tahun demi tahun pembangunannya semakin meluas karena banyak santri yang berdatangan dari banyak pulau. Iya, dia mamaku. Kenapa? Kaget? Ya. Insecure? Ya. Camilla tersenyum renyah nian. Aku ini anaknya Mami Sharon. Mami Sharon itu kakaknya Mama Lanita Azalea. Paham sampai sini? Anggun tertegun. Tak menduga jika hubungan Camilla begitu dekat dengan keluarga Dharmawangsa. Anggun tak ingin meladeni lagi Camilla. Dia segera menyodorkan rancangan model seragam baru yang dia desain sendiri pada dia. Yah, bahas kain lagi. Ayo, calon suami. Kita segera pergi dari sini. Ajak Camilla seraya. Berdiri. Seketika Anggun menoleh. Calon suami. Iya, aku kan pernah bilang kemarin ingin menikah dengan Gus Alfian. Ya, jadi sudah. Benar aku memanggilnya calon suami. Camilla menggandeng Alfian untuk segera keluar dari ruangan. Alfian tentu saja menuruti Camilla dan berpamitan pada dia juga Lanita dan Anggun. Anggun tak bisa berkutik saat dia segera membahas desain seragam dengan sangat antusias. Umi, sebentar aku mau ke toilet, ujar Anggun setelah kepergian Alfian dan Camilla. Saat di dalam toilet Anggun segera menelepon sopir pribadinya. Alfian dan Camilla akan pergi, kau bisa lihat mobil yang sering dipakai Alfian dan Ilham di tempat parkir, bukan? Ikuti mereka dan segera kontak teman-temanmu. Jalankan rencana A, jangan sampai gagal, oke? Perintah Anggun. Baik, Nona. Segera eksekusi. Jawab sang sopir pribadi patuh. Anggun tersenyum licik saat keluar dari kamar mandi. Alfian dan Camilla sudah berada di dalam mobil, bersama Ilham tentu saja. Mau beli gamis di mana? Tanya Alfian. Mall? Ya. Sekalian cuci mata. Kalau di butik muslim langganan Umi dia cuma sebutik itu aja blas, sahut Camilla. Oke, kemana saja kamu mau, aku antar. Apapun yang mau kamu beli, aku belikan, ucap Alfian. Kalau aku belanja banyak nanti uangmu habis, enggak? Insya Allah, enggak. Tugasmu saat menjadi istriku nanti adalah menghabiskan uang suamimu. Jawab Alfian. Pipi Camilla bersemu merah. Dia melengoskan wajah. Rasanya sungguh berbeda jika digombali seorang pria. Mau ke mall Papa Erik?
Tanya Alfian. Ya mana lagi. Mall sebesar itu juga aku belum pernah muterin. Dulu lagi kecil, saat mami sedang marah. Setengah stand yang ada di mall di booking seluruhnya sama papi. Jadi yang belanja cuma mami aja sendirian. Aku capek dong ngikutin selera mami belanja, jadinya aku tidur digendong papi. Seperti di kisah-kisah drama, ya. Kekeh Alfian. Emang mami selalu banyak drama, sahut Camilla. Ingat, tetap baik-baik sama mami. Surga ada di telapak kaki ibu. Jangan membantah atau selalu menggerutu protes, pesan Alfian. Mami yang suka ngegas duluan. Rajuk Camilla. Alfian mesem. Percayalah, semarah-marahnya seorang ibu pada anaknya, kasih sayang beliau itu sepanjang zaman. Camilla terdiam beberapa saat. Ingat, enggak. Dulu di sekolah kan ada yang nyaris mau bully aku karena semua yang melekat di badanku bermerek semua. Mami sampai ribut sama orang tua si siapa dulu namanya, Ferawati. Iya, Ferawati si Kiting. Kamu masih ingat, enggak? Dia kan gak mau kesaing gitu sama aku, kenang Camilla. Iya, Vera. Aku masih ingat. Mamimu galak nian maki-maki mamanya Vera. Awalnya mamanya Vera yang sangar tapi mami sejauh lebih sangar belain kamu, anak gadis. Satu-satunya. Alfian kembali ikut mengingat masa lalu. Papi yang melukin aku sambil nggak berhenti bilang, sabar mi sabar. Kiki Camilla. Papi terlalu lemah lembut dan penurut sama mami. Tahu nggak, katanya abimu sama. Mami pernah flirting lo dulu. Camilla mulai bergosip. Iya, aku sudah tahu lama. Umi pernah cerita. Sekarang anaknya Abi yang naksir. Anaknya Mamisa, sahut Alfian seraya mesem tampan. Lucu, ya, ujar Camilla. Alfian senang mendengar celotehan Camilla kini yang tidak pernah lagi membahas. Bitri, sudah sampai, hori, kita shopping. Camilla tampak girang saat mobil yang dikemudikan Ilham memasuki sebuah mall, salah satu mall milik Erik Nayawan. Alfian senang sekali melihat cara berkerudung Camilla yang masih belum rapi. Tapi Camilla tampak asyik saja dan makin tampak menarik dengan kerudungnya yang kesana. Kemari bentuknya. Coba buka ikatan kerudungmu di belakang. Titah Alfian sebelum mereka turun. Kenapa dibuka? Kamu nyuruh aku lepas kerudung. Enggak, bukan. Itu, bisa dilepaskan lilitannya. Bisa, aku dibantuin Dora tadi. Ngapain dibuka nanti aku nggak bisa masang lagi. Buka saja, biarkan kerudungmu menutupi dada. Biarkan saja nggak usah dililit-lilit. Seperti itu. Tadi Mama Lani juga bilang kayak gitu, tapi aku ribet terus kurang keren kalau cuma dibiarkan menggantung di depan tanpa variasi, rajuk Camilla. Bagusnya kerudung itu memang yang menutupi bagian atas tubuhmu. Ada yang sampai perut bahkan pinggang dan sepaha. Ya sudah nggak apa-apa, banyak kok jilbab syari yang tetap modis. Pelan-pelan saja, ya. Ayo, turun. Ajak Alfian tidak terlalu memaksakan. Kehendaknya pada Camilla saat ini. Camilla turun bersama Alfian tepat di depan teras mall, sementara Ilham segera melajukan mobil ke tempat parkir. Kali ini Camilla entah kenapa merasa sungkan menggandeng Alfian. Ada geletar aneh tiap berdekatan dengan Alfian. Tumben nggak pakai baju panjang? Tanya Camilla. Baju panjang yang aku pakai itu namanya top. Nah, kamu perhatiin nggak merek Devian di top yang aku pakai? Enggak. Aku memang selalu pakai brand mahal tapi aku nggak pernah merhatiin merek barang-barang yang orang lain pakai. Kenapa dengan merek Devian? Tanya Camilla. Oke.
Kuberitahu salah satu bisnisku. Merek Devian adalah merek baju-baju muslim punyaku. Papa Wiratama yang punya bisnis clothing company memberiku modal untuk mengembangkan usaha di bidang garmen dan konveksi. Tadinya aku ingin memasok pula untuk pesantren. Tapi nggak enak, pesantren sepenuhnya dipegang oleh tantenya Tante Nilam, sahabat Mama Lani. Tapi merek Visionku sudah terkenal, loh. Tutur Alvin tanpa bermaksud menyombongkan diri. Wah, aku nggak ngerti merek Visionmu, maafkan. Ucap Camilla. Tak apa-apa. Merek Visionku kan merek lokal. Aku belum berani ekspor. Tapi entah nanti setelah aku pindah sepenuhnya di Indonesia. Sebenarnya masih ada lagi usahaku. Tapi nanti saja aku cerita. Sekarang kamu shopping aja dulu, yuk. Ucap Alfian. Camilla mengangguk mantap. Tanpa mereka ketahui jika dari kejauhan ada satu lelaki dan satu perempuan yang sudah berpencar, tapi perhatian mereka fokus pada Camilla dan Alfian.